Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita berjumpa kembali. Kita sudah lama tidak bersua via ruang dengar kita, yaitu program interaktif yang insya Allah akan berlangsung pada malam ini bersama Al-Ustadz Farhan Abu Mu'adz. Dan untuk malam ini, seperti yang sudah kita umumkan via media sosial, yang menjadi tema kita pada malam ini adalah kiat-kiat masuk surga tanpa azab dan hisab. Para pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin, warga kota Banda Aceh, model kota Madani, warga Aceh Besar, Pulau Aceh, Pulau Sabang, dan dimanapun Anda berada yang bisa memantau kita pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan para pendengar dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita bisa mendulang manfaat, mengambil hikmah dari apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz nantinya. Para pendengar dimanapun Anda berada, Ustadz sudah bergabung bersama kita di studio ini. Dan untuk menghemat waktu kepada Ustadz, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya pada malam ini. Dan malam ini merupakan malam perdana Ustadz setelah kita sekian lama libur interaktif. Dan mungkin para pendengar sudah menunggu-nunggu, mungkin menyampaikan pertanyaan dan segala macamnya. Untuk itu kami mengundang para pendengar untuk menyampaikan pertanyaan via SMS ke nomor 0853 5830 50 70. 0853 5830 50 70. Baiklah, untuk menghemat waktu kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala. Dialah yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim dari surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Andai kata kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu selalu melakukan kezaliman dan kekufuran. Maka alhamdulillah atas nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu, dan berbagai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang dengannya kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan memperbaiki muamalah kita dengan manusia. Seiring salawat dan salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita, Habibuna wa Khaliluna wa Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM Aceh, baik yang berada di kota Banda Aceh, kota Madani, maupun kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan hormati yang berada di luar kota Banda Aceh, yang masih dapat mendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, baik yang di Aceh Besar maupun yang di Pulau Aceh dan sekitarnya. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kembali Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita melalui ruang dengar kita, yaitu radio Syiar Tauhid 96,1 FM. Kembali kita dimudahkan untuk saling menasihati, saling menegur, saling menyapa, dan saling berbagi wawasan ilmu agama. Karena memang merupakan ciri khas mereka kaum muslimin dan kaum muslimat. Mereka adalah orang-orang yang saling memberi ujangan, saling mengajak kepada hal yang ma'ruf, dan saling menegur satu sama yang lain dari perkara yang mungkar. Itulah bentuk loyalitas sesama mereka. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah.
kaum mukminin dan kaum mukminat. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Apa bentuk loyalitas sesama mereka? Allah menyatakan mereka adalah wali satu sama yang lainnya. Mereka saling berloyalitas sesama mereka. Apa yang mereka lakukan? Amalan apa yang mereka tegakkan sehingga Allah menyatakan ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka saling berloyalitas sesama mereka. Allah menyebutkan ya'muruna bil ma'ruf, di mana mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan saling melarang dari perkara yang munkar. Inilah hakikat persaudaraan yang dibangun di atas iman. Inilah yang namanya kasih sayang persahabatan yang sesungguhnya. Al-Imam Syafi'i di dalam syairnya menyatakan laisa as-sadiqu man saddaqaq wa innama as-sadiqu man sadaqaq. Bukanlah yang namanya sahabat itu yang selalu membenarkan aksimu, selalu membenarkan sikapmu dan perbuatanmu, tetapi seorang sahabat yang jujur di dalam bergaul bersamamu adalah orang yang jujur di dalam menyikapimu. Kalau engkau keliru, dia membenarkan, dan apabila engkau lalai, dia mengingatkan. Maka mudah-mudahan melalui radio dakwah ini, radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM ini, kita sesama kaum muslimin dan kaum muslimat, secara khusus kaum muslimin dan kaum muslimat yang ada di kota Madani, kota Banda Aceh ini dan yang sekitarnya, di sini kita dapat saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan kepada perkara yang mungkar. Tidak ada lupanya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ganjaran dan balasan yang begitu besar dan yang tidak terhitung kepada keluarga Pais dan karib kerabatnya yang telah menginfakkan dan menjadikan radio ini menjadi radio dakwah. Melalui radio ini kita saling mengingat sesama kita dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Dan mudah-mudahan melalui radio ini kita dapat mengeratkan persaudaraan antara kaum muslimin dan kaum muslimat. Baiklah para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun anda berada, yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh akhuna Al-Fadhil Abu Farhan, bahwa materi kita pada malam yang berbahagia ini berkaitan dengan kiat-kiat agar dapat masuk surga tanpa hisab dan adab. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya surga merupakan impian setiap hamba. Tidak ada satupun seorang yang beriman kepada Allah yang tidak merindukan akan surga Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi, janganlah kerinduan, harapan belaka yang ada pada diri-diri kita tanpa adanya usaha untuk mempelajari jalan-jalan yang dapat mengantarkan ke dalam surga Allah Jalla wa'ala, karena itu merupakan angan-angan yang tidak terpuji. Itu hanyalah bisikan-bisikan yang tidaklah terpuji karena tidak direalisasikan dengan amalan dan usaha. Maka pada malam yang bahagia ini saya akan membacakan sebuah hadis yang saya kutip dari Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya di dalam beberapa tempat. Tempat yang pertama pada nomor 3410. Tempat yang kedua pada nomor 5705 dan pada tempat yang ketiga pada nomor 5752 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 222. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan hadis ini kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu kita seksama mencermati dan memahaminya, lantas mengeluarkan beberapa faedah-faedah yang terkandung di dalam hadis yang mulia tersebut. Qala an Husain bin Abdurrahman, qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair, faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah. Dari Husain ibnu Abdurrahman, dia berkata, pada suatu ketika aku bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini merupakan tokoh tabi'in, salah satu dari sahabat, salah satu dari murid-murid mereka para sahabat, salah satu dari tabi'in yang dianugerahkan belajar bersama di sisi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menonjol di dalam ilmu tafsir. Kata Husain bin Abdurrahman, suatu ketika aku bersama Sa'id bin Jubair di majelis ilmu, maka Sa'id bin Jubair berkata dan bertanya, siapa di antara kalian yang sempat melihat meteor
ya, bintang yang jatuh semalam. Al-Bariha itu artinya semalam diucapkan setelah zuhur. Ya, kalau kita ingin menyatakan malam yang telah berlalu dan kita berada di waktu setelah zuhur, itu kita mengucapkan dengan Al-Bariha. Tetapi kalau kita berada di waktu sebelum zuhur, waktu duha, kita ingin menyatakan semalam, itu bahasa Arabnya dengan Al-Lail. Ya, adapun setelah zuhur dinamakan dengan Al-Bariha. Faqultu, maka aku pun menjawab, yaitu Husain bin Abdurrahman, aku sempat melihat meteor atau bintang yang jatuh semalam. Thumma qultu, setelah aku menjawab, aku pun menyatakan, amma inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Akan tetapi semalam, aku ketika melihatnya bukan karena aku sedang bergadang untuk salat, tetapi dikarenakan aku disengat oleh binatang yang berbisa, sehingga aku tidak bisa tidur malam, maka aku pun sempat melihat bintang yang jatuh dari langit tersebut. Maka Sa'id bin Jubair pun berkata, "Fama sana'ta?" Apa yang engkau lakukan ketika engkau disengat oleh binatang yang berbisa tersebut? Qultu, aku menjawab, irtaqaitu, aku meminta untuk diruqyah atau aku meruqyah. Qala, maka Sa'id bin Jubair kembali melayangkan pertanyaan, "Fama hamalaka ala dhalik?" Apa landasan engkau? Apa yang membuat engkau melakukan ruqyah setelah disengat oleh binatang yang berbisa? Aku pun menjawab, hadithun haddatsanahu Sya'bi, karena sebuah hadis Nabi yang aku dapati dari guruku Sya'bi, seorang tokoh dari tokoh tabi'in pula, satu tabaqah generasi dengan Sa'id bin Jubair. Qala, maka Sa'id bin Jubair pun bertanya, wa ma haddatsakum, apa hadis yang disampaikan oleh Sya'bi kepada kalian? Qultu, aku pun menjawab, haddatsana Buraidah ibnu Husayb annahu qala, Sya'bi menyampaikan kepada kami sebuah hadis dari sahabat yang bernama Buraidah ibnu Husayb, bahwa dia berkata, la ruqyata illa min 'ainin aw hummah. Tidaklah ruqyah itu lebih bermanfaat dari penyakit ain. Penyakit ain adalah penyakit yang menimpa seseorang dikarenakan ada pandangannya orang yang hasad, atau pandangan orang yang ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, dia lupa mengingat Allah, lupa mengucapkan tabarakallah, atau lupa mengucapkan kalimat masya Allah, au humah, atau dikarenakan sengatan binatang yang berbisa. Karena hadis dari Buraidah bin Husayb ini, saya melakukan ruqyah setelah disengat oleh binatang yang berbisa tersebut. Qala, maka Sa'id bin Jubair pun menyatakan, laqad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh sangatlah baik, sikap yang sangat bagus orang yang melakukan sesuatu dikarenakan landasan hadis yang telah dia dengar. Artinya, Sa'id bin Jubair memuji muridnya Husain bin Abdurrahman yang mendatangkan dalil yang menjadi landasan beliau di dalam berbuat, di mana beliau telah berbuat sesuatu di atas ilmu, bukan karena ikut-ikutan, bukan pula karena taklid, atau bukan dikarenakan berita yang dibawa oleh burung gagak tanpa kejelasan sanad dan siapa yang mengucapnya. Kemudian kata Husain bin Abdurrahman, setelah Sa'id bin Jubair memuji aku, dia berkata, walakin haddatsana Ibnu Abbas 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menyampaikan kepada kami, karena Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in yang langsung bertemu dengan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas telah menyampaikan kepada kami sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya al-umam, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahat, wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan." Diperlihatkan kepadaku umat-umat sebelumnya, maka aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya itu tidak lebih dari 9 orang. Ada pula seorang nabi yang pengikutnya hanya 1 dan 2 orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan juga aku melihat ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut 1 orang pun. Subhanallah. Id rufi'a li sawadun 'azim fa dhanantu annahum ummati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiba-tiba diangkat kepadaku, diperlihatkan kepadaku sekelompok manusia yang sangat banyak dan besar. Maka aku mengira
Aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Maka kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Kemudian diperlihatkan kembali kepadaku ada umat yang sangat banyak jumlah mereka. Faqila li hadhihi ummatuk. Setelah itu dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Kemudian dikatakan kepadaku setelah disampaikan mereka adalah umatmu, bahwa ada di antara mereka 70,000 di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab terlebih dahulu. Subhanallah. Keutamaan yang luar biasa. Masuk surga tanpa melalui hisab dan tanpa merasakan adab di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Thumma nahadha fadakhala manzilah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, setelah Nabi menyampaikan dan berkata demikian, beliau pun langsung masuk rumahnya tanpa memberi penjelasan dan tanpa menyebutkan kriteria-kriteria mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Fakhadhan nasu fi ulaik. Maka dikarenakan Nabi tidak memberikan penjelasan dan penyebutan kriteria-kriteria mereka, para sahabat Nabi SAW, manusia yang mendengar hadis tersebut, mereka pun saling berdialog sama mereka. Saling menyebutkan dan berkata bahwa tentang 70,000 yang masuk surga tanpa melalui hisab dan azab. Faqala ba'dhuhum فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sehingga ada di antara sebagian sahabat-sahabat Nabi berkata, sepertinya mereka itu, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa melalui hisab dan azab, adalah orang-orang yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Ada pula di antara sahabat-sahabat beliau berkata, bukan, bisa jadi orang mereka itu yang masuk surga tanpa melalui hisab dan adab adalah orang-orang yang begitu lahir mereka sudah Islam dan selama mereka hidup di dunia ini tidak pernah melakukan kesyirikan sebelumnya. Ya. Wa dzakaru asya, kata Ibnu Abbas, ada yang menyebutkan ini dan ada yang menyebutkan itu. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh. Tatkala mereka saling menyebutkan ini dan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Mereka pun menyampaikan kepada Nabi bahwa di antara kami ada yang menyebutkan ini, ada yang menyebutkan itu. Maka siapa mereka itu ya Rasulullah? Sebutkan kepada kami kriteria dan sifat-sifat mereka sehingga mereka mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan yang begitu besarnya. Mereka masuk surga tanpa melalui hisab dan azab. Maka Nabi pun menyatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktun وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kriteria. Yang pertama, la yastarqun, tidak meminta kepada manusia untuk diruqyah. وَلَا يَكْتُونَ, mereka tidak melakukan pengobatan kai, jadi membakar besi kemudian memasukkan ke bagian tubuh yang sakit. Ini kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka adalah orang-orang yang tidak bertatayyur, tidak mengadu nasib kepada selain Allah. Kriteria yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang sempurna, yang senantiasa bertawakal, menyerahkan hati mereka, menggantungkan hati mereka hanya kepada Rabb mereka, Allahu Jalla wa Ala. Ini adalah hadis yang akan kita pelajari dan insyaallah ta'ala kita cermati seksama. Setelah saya bacakan hadis tersebut, maka para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada dapat mengambil kesimpulan bahwa dialek hadis yang atau asar yang kita baca ini berkaitan tentang beberapa umat Nabi SAW yang mereka masuk surga tanpa didahului oleh hisab dan tanpa azab. Kriteria mereka yang pertama adalah tidak meminta diruqyah. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan kai.
Yang ketiga, tidak bertatayyur, tidak mengadu nasib kepada selain Allah. Yang keempat, mereka adalah orang-orang yang bertawakal penuh kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis ini, sebagaimana yang telah kita dengar bersama tadi, adalah dari Ibnu Abbas. Yang menyampaikannya adalah Sa'id bin Jubair kepada murid-muridnya. Di antaranya Husain bin Buraid, Husain ibnu Abdurrahman. Sebab Sa'id bin Jubair menyampaikan hadis ini kepada Husain ibnu Abdurrahman adalah karena beliau melakukan ruqyah atau meminta ruqyah tatkala disengat oleh binatang yang berbisa. Maka beliau pun menyatakan bahwa ada sebuah hadis disampaikan kepada kami oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW suatu ketika beliau diperlihatkan dan dinampakkan kepada beliau umat terdahulu. Maka beliau melihat di sana ada seorang Nabi yang pengikutnya tidak lebih dari 9 orang. Ada pula di antara Nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2. Dan Nabi juga diperlihatkan kepada beliau ada seorang Nabi yang tidak memiliki pengikut sedikit pun, 1 pun. Setelah itu ditampakkan kepada beliau umat yang sangat-sangat banyak. Maka Nabi mengira bahwa mereka adalah umat beliau. Rupanya dikatakan kepada beliau bahwa itu adalah Musa dan kaumnya. Setelah itu diperlihatkan kembali kepada beliau umat yang jauh lebih banyak dan lebih banyak. Maka dikatakan kepada beliau bahwa inilah umatmu. Di antara mereka ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini adalah hadis yang menjadi cermat yang akan kita cermati dan akan kita pahami seksama. Dari cerita di atas kita dapat mengambil sebuah faedah, beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa hendaknya seorang di dalam berbuat itu, terkhusus dalam perkara agama, memiliki landasan ilmiah. Jangan dikarenakan ikut-ikutan, bukan pula dikarenakan kebanyakan orang. Tapi hendaknya dia ilmiah apa landasan dia di dalam beramal dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Karena kata Al-Imam Az-Zuhri, minallahir risalah wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina taslim. Beragama ini bukan dengan ikut-ikutan. Tapi kata Imam Az-Zuhri, agama ini dari Allah, disampaikan oleh Nabi, maka kita hanya menerima. Artinya kita harus memiliki dalil dari Al-Quran dan hadis yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Di dalam surat Al-A'raf ayat ketiga Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tatadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian oleh Rabb kalian. Yang Allah turunkan kepada kita adalah Al-Quranul Karim. Kemudian diutus seorang Nabi SAW, yaitu Nabi Muhammad yang menjelaskan isi Al-Quran. Yang harus kita ikuti karena beliau tidaklah berbicara kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa la tattabi'u min duni. Dan jangan sekali-kali engkau mengikuti selain apa yang Allah turunkan kepada selain kalian. Masya Allah. Inilah prinsip di dalam beragama. Rupanya prinsip dalam beragama bukan karena mengikuti kebanyakan orang. Bukan dikarenakan warisan nenek moyang. Tetapi dalam beragama Allah ajarkan sebuah prinsip yang ilmiah. Yaitu mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan syarat yang telah dicontohkan dan difahami oleh mereka para salaful ummah dari para sahabat Nabi. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Kalaulah mereka beriman, mereka beragama seperti kalian. Kalian ketika ayat ini turun tidak ada yang lain kecuali sahabat Nabi. فَقَدِ اهْتَدَوْا, maka sungguh mereka akan berada di atas hidayah. Akan tetapi kalau mereka berpaling dari metode agama kalian, maka mereka akan menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh. Inilah prinsip yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Inilah prinsip yang ilmiah. Kalau kita mencermati prinsip ini, maka sungguh sangatlah logis.
dan sangat indah. Karena kalau prinsip kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh mereka salaful ummah, kita akan selalu berprinsip. Kita akan berprinsip dan akan selalu ilmiah dimanapun kita berada dan kapanpun. Baik ketika kita di Indonesia, di luar Indonesia, baik ketika kita berguru dengan fulan atau dengan berguru yang lain, baik kita belajar sebuah kitab ke kitab yang lain, selalu prinsip kita, saya tidak akan menerima kalau itu perkara agama kecuali ada landasan dari Al-Quran, sunnah Nabi yang telah dicontohkan oleh mereka salaful ummah. Bukan dikarenakan ini yang saya peroleh dari nenek moyang saya, karena itu adalah sebuah prinsip yang Allah cela di dalam Al-Quran. Bahkan Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim, karena prinsip itulah yang menyebabkan kufar Quraisy di masa Nabi menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka menyatakan sebagaimana Allah hikayatkan di dalam surat Az-Zukhruf, Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami dengan cara beragama seperti ini, maka kami hanya mengikuti mereka. Masa kami lebih cerdas? Masa nenek moyang kami bisa salah? Dan seterusnya. Ya. Dan kalau kita mau berpikir bahwa larangan Al-Quran agar kita tidak mengikuti nenek moyang dalam beragama, ini sangatlah logis. Kalau kita memikirkan, ini suatu yang memang tepat untuk dilarang. Kenapa? Karena kalau setiap orang mengikuti ajaran dan metode nenek moyangnya, mereka akan berpecah belah. Mereka akan saling bermusuhan. Kenapa? Karena mereka tidak akan bertemu di satu titik. Yang orang Aceh memiliki tata cara beragama yang berbeda yang diwariskan oleh nenek moyang daripada orang Jawa. Orang Ambon memiliki warisan beragama dari nenek moyang berbeda lagi. Orang Sulawesi memiliki adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang berbeda dengan masyarakat Tanyo di Aceh. Orang Kalimantan juga berbeda. Tetapi tatkala mereka semua diseru dan diajak kepada satu titik yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, mereka akan mudah bersatu dan tidak akan berpecah belah dan akan tereratkan persaudaraan mereka. Demikian pula di dalam Al-Quran Karim, Allah mencela dan melarang kita beragama dengan mengikuti kebanyakan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalaulah engkau mengikuti kebanyakan orang, maka niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari kebenaran, dari jalan Allah. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, walakinna aktsarahum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran sehingga mereka berpaling. Kalau kita mencermati larangan Allah ini, maka sungguh sangatlah indah larangan Allah tersebut. Kenapa? Karena yang namanya kebanyakan itu tidak ada titik temunya. Kebanyakan orang di Aceh demikian, kebanyakan orang di Jawa berbeda lagi, kebanyakan orang di Sulawesi, di Ambon, Kalimantan, Irian Jaya berbeda lagi. Belum lagi kalau kita keluar dari Indonesia, kebanyakan orang di Timur Tengah berbeda lagi, di Afrika berbeda lagi, dan di belahan benua Eropa berbeda lagi. Sehingga manusia tidak ada titik temunya. Tetapi kalau disuruh kepada satu titik yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu perintah Allah, karena Allah maha hikmah dan maha bijaksana, maka dimanapun mereka berada, baik yang kulit putih maupun yang kulit hitam, baik yang dari benua Eropa, benua Afrika, benua Rusia, mereka semua kalau bersatu bisa sama bentuknya. Tata cara beribadahnya tidak ada bedanya. Akidah mereka satu, walaupun nenek moyang mereka berbeda-beda, negara mereka berbeda-beda, tetapi akidahnya bisa satu, pemahamannya bisa satu, tata cara beribadahnya bisa satu, karena undang-undang dasar mereka satu, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i menyatakan, "Idza wajadtum syai'an fi kitabin min kutubi yukhaliful kitab was sunnah fadribuhu 'alal ha'id." Kalaulah kalian mendapati dari kitab-kitabku sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka buang dia ke tembok. Dalam ucapan yang lain beliau menyatakan, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Kalaulah ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku yang sesungguhnya.
Beliau juga menyatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuh wa ma siwa dzalika famin wasaisi syaitan. Ilmu tata cara beragama yang benar adalah Allah berfirman, Rasulnya bersabda, dan sahabatnya berkata. Selain dari itu, semua dari syaitan. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita kutip dari hadis di atas, bahwa kebenaran itu tidak dinilai dengan banyak dan sedikitnya pengikut. Karena kata Nabi, ada seorang Nabi yang beliau lihat, pengikutnya tidak lebih dari 9. Ada pula pengikutnya dari Nabi yang pengikutnya tidak lebih dari 2 orang. Bahkan kata Nabi, walaysa ma'ahu ahad. Ada seorang Nabi yang aku diperlihatkan tidak memiliki pengikut sekalipun. Apakah mungkin Nabi tersebut mereka sesat? Tentunya sangat-sangat tidak mungkin. Karena mereka Nabi. Mereka adalah utusan Allah, tidak akan mungkin sesat. Tetapi ada di antara mereka yang tidak memiliki pengikut sedikit pun, bahkan satu pun tidak memiliki pengikut. Maka dari itu Nabi SAW menanamkan kepada kita sebuah prinsip bahwa kebenaran itu tidaklah dilihat dari kebanyakan pengikut, sebagaimana kesalahan itu tidaklah divonis dikarenakan sedikitnya pengikut. Tetapi kebenaran itu, jalan yang benar itu, manakala sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang telah dipahami dan diyakini oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka para imam-imam madhab dan ulama setelah mereka. Dan kapan sebuah jalan, sebuah akidah, sebuah tata cara beribadah itu menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis-hadis Nabi, menyelisih akidah mereka para sahabat Nabi, akidah tabi'in, akidah tabi'ut tabi'in, akidah 4 imam mazhab, akidah Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, dan ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah setelahnya, maka dikatakan sesat dan salah, walaupun pengikutnya banyak. Kenapa hal demikian? Karena ketika kita nanti di hari kiamat, kita tidak dikatakan oleh Allah, kenapa kamu menyelisih masyarakatmu? Kita tidak akan dicela oleh Allah karena kita menyelisih kebanyakan orang. Kita tidak dikatakan oleh Allah, kenapa kamu tidak mengikuti gurumu? Tetapi yang Allah katakan di hari kiamat, madza ajabtumul mursalin? Apa yang telah kalian jawab dari panggilan dan seruan para rasul? Kita akan ditanya perintah Nabi mana yang telah kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi? Kenapa engkau melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh Nabi? Kenapa engkau tidak mengikuti beliau dan kenapa dan kenapa? Ini akan diutarakan kepada kita oleh Allah Jalla wa'ala di hari kiamat. Maka oleh karena itulah para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam majelis-majelis ilmu mereka, di dalam buku-buku mereka selalu menerapkan, menanamkan sebuah prinsip dan sebuah karakter pada murid-murid mereka, yaitu selama engkau melihat sebuah kebenaran, berada di atas kebenaran, engkau memiliki dalil yang nyata dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan engkau mampu mempertanggungjawabkannya nanti di hari kiamat di hadapan Allah, maka lakukanlah, jangan mundur darinya walaupun jutaan manusia menyelisihimu. Tetapi sebaliknya, kapan engkau meyakini sebuah sikap, sebuah cara, sebuah akidah yang tidak ada dari Al-Quran, tidak ada di dalam hadis-hadis Nabi, juga tidak diyakini dan tidak dianut oleh para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam madhab, jangan coba-coba kamu lakukan. Walaupun jutaan bahkan triliun manusia melakukannya. Karena bagaimanapun jumlah manusia yang banyak dan kuat, tidak ada yang mampu menyelamatkan kita dari api neraka kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Amalan kitalah yang menentukan kebahagiaan dan kerugian kita di akhirat kelak. Maka dari itu pula, hendaknya bagi para pencari ilmu agama, orang-orang yang telah memahami sunnah Nabi, memahami kemuliaan ilmu, janganlah yang mendongkrak dia di dalam menghadiri sebuah majelis ilmu. Janganlah yang membuat dia semangat di dalam menghadiri majelis ilmu, dikarenakan banyaknya orang di halaqah tersebut. Banyaknya orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Tetapi tatkala ada seorang guru, seorang penyampai ilmu yang disampaikan adalah ilmu agama, Al-Quran, As-Sunnah, namun sedikit orang yang menghadirinya, membuat dia malas-malasan menghadirinya, membuat dia tidak semangat menghadirinya. Ini sikap yang keliru.
Selama majelis tersebut mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh salaful ummah, hendaknya kita bersemangat dan berkorban untuk menghadirinya. Karena tidak ada yang kita inginkan dari bermajelis kecuali penambahan ilmu. Bukan kita menghadiri majelis itu untuk mencari hiburan semata. Bukan kita ingin membuat majelis ilmu itu hanya untuk orang semata. Tetapi untuk kita, agar terangkatnya kebodohan dari kita. Agar kita memiliki tambahan ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa membagikannya kepada karib kerabat kita. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama terdahulu, di antaranya adalah Al-Imam Auza'i. Beliau berkata, alaikum bil athar, alaikum bil athar, wa in tarakakan nas, wa iyyakum wa ara'ar rijal, wa in zakhrafuha. Berpegang teguhlah di atas jalan yang penuh dengan athar, penuh dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman salaful ummah. Walaupun manusia meninggalkanmu, walaupun mungkin ustadz yang menjelaskan dan menyampaikan kajian tersebut bahasa Indonesianya kurang pas, yang harus di depan dia dikebelakangkan, yang katanya harusnya di belakang dia kedepankan karena sekolah umumnya pendek. Tetapi dia berilmu. Tetapi yang dia ajarkan adalah Al-Quran, yang dia sampaikan adalah hadis-hadis Nabi, yang dia nukilkan adalah ucapan-ucapan tokoh-tokoh Islam dari kalangan tabi'in, tabi'in, ucapan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Maka hendaknya kita bersemangat menghadirinya, kata Imam Auza'i, walaupun manusia tidak menghadirinya, walaupun manusia meninggalkannya. Tetapi kata beliau, wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuha. Tetapi berhati-hatilah engkau dengan suatu jalan hanya dibangun di atas pendapat fulan dan alan, di atas pandangan alan dan fulan, walaupun mereka memperhiasi-hiasinya, walaupun yang menghadiri juta umat, dai kondang, dai 1000 umat, tetapi isinya bukan Al-Quran, kekuatan ceramahnya bukan dengan dalil Al-Quran, bukan kekuatan ceramahnya dengan dalil hadis Nabi, ucapan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, maka jangan hadiri, kata Al-Imam Auza'i, seorang tabi'in. Walaupun ribuan, walaupun dia dai kondang, walaupun orator, walaupun kalau dia berbicara orang yang sedang menangis bisa tertawa, orang yang sedang tertawa bisa menangis. Karena begitu hebatnya. Kalau orang Aceh bilang, busiju bisa suum mioga yang pegahaba. Nasi sudah hampir basi, bisa panas lagi kalau mendengar dia berbicara. Tetapi dia tidak berbicara dengan Al-Quran, tidak berbicara dengan hadis-hadis Nabi. Hanya cerita-cerita belaka yang tidak jelas sanadnya dan dari mana. Hanya kata-kata yang kotor keluar di majelis yang tidak layak dia keluarkan. Maka jangan coba-coba kamu mengikutinya, kata Al-Imam Auza'i. Maka kata Nabi di dalam cerita ini, ada seorang Nabi yang pengikutnya tidak lebih dari 9 orang. Ada seorang Nabi yang pengikutnya tidak lebih dari 2 orang. Dan ada pula seorang Nabi yang tidak memiliki pengikut seorang pun. Ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi, bahwa jangan melihat banyak dan sedikit. Tetapi lihatlah sebuah dakwah itu berpegang di atas apa? Apa prinsip mereka? Ini prinsip yang ilmiah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Tatkala kita mendengar ada tuduhan-tuduhan sebuah kelompok sesat, mereka diberikan nama dengan sebuah nama, mereka sesat, maka kita seorang muslim harus ilmiah. Yang pertama kita tanya, kenapa mereka dikatakan sesat? Kalau ada yang menjawab karena begini dan begitu, kita tanya lagi, apa buktinya? Karena bukti orang itu mengucapkan dan dia dikatakan sesat hanya 2 caranya. Yang pertama dengan tulisan-tulisannya, karangan-karangannya. Yang kedua mendengar ucapannya langsung. Maka minta, sebutkan karangan mereka dan mana kaset-kaset mereka, buktikan dan sebutkan di mana mereka mengucapkan. Kalau ada buktinya, katakan kembali apa kesesatannya dan kenapa sesat dan apa standar penilaian itu sesat. Kalau kita katakan penilaian sesuatu itu sesat dan benar dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita timbangkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sesuatu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kenapa dikatakan sesat? Kalau prinsipnya dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, kenapa harus divonis sesat dan kenapa harus dilarang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin?
Bukankah undang-undang dasar kaum muslimin itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah? Kenapa harus diwanti-wanti? Kenapa harus dilarang? Dan kenapa harus disesatkan? Ya, demikian prinsip yang diajarkan oleh Nabi SAW. Pelajaran yang berikutnya, yang Nabi menyebutkan bahwa kriteria mereka orang-orang yang masuk surga tanpa didahului oleh hisab dan adab. Yang pertama, mereka tidak yastarqun, tidak meminta diruqyah. Tahuilah, permasalahan ruqyah ini perlu saya titik beratkan, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang diruqyah tanpa meminta. Ini di luar pembahasan kita. Ya, karena Nabi pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat Nabi pernah diruqyah oleh Nabi. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, dia meruqyah orang lain. Dia meruqyah orang lain, baik karena diminta atau tidak diminta oleh orang lain tersebut. Ini juga di luar pembahasan kita. Ya, karena ada sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri diminta untuk meruqyah seorang tokoh masyarakat yang disengat oleh binatang yang berbisa, maka beliau meruqyahnya dengan membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, inilah pembahasan dan penyebutan kriteria mereka, yaitu meminta ruqyah. Si Muhammad sakit, maka dia meminta ruqyah kepada saudaranya, kepada temannya. Inilah pembahasan hadis ini. Nah, kalau dia ingin masuk, apa hukumnya? Para ulama menyebutkan dari sisi haram, dia tidak haram meminta. Misalkan saya sakit, ya, saya kesurupan, na'udzubillah, kesurupan atau disengat oleh binatang yang berbisa. Saya meminta kepada akhuna Abu Farhan untuk meruqyah saya. Secara hukum tidak haram, tetapi perbuatan yang seperti ini dicela oleh Nabi SAW dan tidak dianjurkan. Yang ketiga, akan menghilangkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan adab. Para ulama membahas kenapa sih Nabi menyatakan orang yang meminta diruqyah, meminta kepada orang lain agar diruqyah, itu suatu yang tidak baik dan meluputkan darinya keutamaan masuk surga tanpa hisab dan adab. Karena kebiasaan, kata para ulama, kebiasaan di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarah kitab Tauhid, seorang menteri agama Saudi Arabia, beliau menyatakan karena kebiasaan orang-orang di masa jahiliyah, mereka terlalu menggantungkan hati mereka terhadap orang yang meruqyah mereka dan terhadap ruqyah itu, sehingga ini akan mengurangi hakikat tawakal seorang hamba kepada Allah. Ya, hakikat tawakal seorang hamba kepada Allah. Maka Nabi menyebutkan mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Karena memang fi'lan secara realita kita melihat di lapangan orang-orang yang mereka melakukan ruqyah, kita melihat mereka lebih cenderung, hati mereka lebih percaya dan lebih terikat kepada orang yang meruqyah mereka daripada dokter. Padahal apa bedanya? Medis juga obat, ya, adalah pengobatan yang diperbolehkan. Ruqyah pun pengobatan yang diperbolehkan. Kenapa dia lebih menggantungkan dirinya kepada orang yang meruqyahnya? Di sini timbul pertanyaan. Ini menunjukkan ada sesuatu yang mengurangi tawakalnya. Padahal sama-sama yang menyembuhkannya adalah Allah. Orang yang meruqyah dia tidak bisa menyembuhkan dia. Dan tidak bisa lebih hebat daripada dokter yang menyuntik dia. Sama-sama hanya bisa mendatangkan sebab, adapun yang menyembuhkannya hanya Allah. Maka tatkala kebanyakan manusia di masa itu mereka terlalu menggantungkan diri mereka, hati-hati mereka kepada orang yang meruqyah, maka Nabi menyebutkan wala yastarqun. Orang-orang yang penuh yang bertawakal kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Ya, orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Yang kedua, kriteria mereka yang kedua, Nabi menyatakan wala yaktawun. Mereka tidak melakukan pengobatan kay. Pengobatan kay adalah pengobatan yang dengan ditusukkannya besi yang telah dipanaskan dengan api ke bagian tubuh yang sakit. Pengobatan kay disebutkan oleh para ulama hukumnya makruh, bukan haram, karena telah ada hadis yang sahih di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Sunan At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwa Nabi menyebutkan obat itu ada dalam 3 perkara. Di antaranya Nabi menyebutkan wakai yatinar, dengan pengobatan kay. Para ulama menerangkan, di antaranya Syekh
Saleh Al-Sheikh, seorang menteri agama Saudi Arabia, kenapa Nabi menganjurkan dan menegur kaum muslimin dari pengobatan K? Karena orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka sangat-sangat terikat hati mereka dan menggantungkan hati mereka dengan pengobatan K, tidak seperti terikatnya hati mereka dengan pengobatan yang lain. Padahal meminum madu juga obat, meminum kencing onta juga obat. Maka kenapa menggantungkan diri hati ini lebih tergantung dengan pengobatan K daripada pengobatan yang lain? Yang padahal semuanya adalah sebab yang menyembuhkannya hanyalah Allah. Maka tatkala melihat orang-orang jahiliyah dan kebanyakan orang ada yang berpemahaman demikian, dikhawatirkan hal ini dapat melemahkan takwakal mereka. Karena apa yang membedakan meminum madu dengan K, meminum kencing onta dan obat yang lain? Semuanya adalah obat dan sebab. Kenapa kepada K lebih menggantungkan diri hati ini? Maka Nabi menyatakan dan menganjurkan agar ditinggalkan K tersebut, bukan karena haram. Berikutnya, kriteria mereka yang berikutnya Nabi menyatakan wala yatatayyarun. Mereka orang-orang yang tidak mengadu nasib kepada selain Allah. Tatayyur itu artinya dari kata tayyurun, artinya burung, tidak mengadu nasib kepada burung. Kenapa Nabi menyatakan demikian? Karena di masa Nabi, orang-orang jahiliyah di antara kebiasaan mereka di dalam mengadu nasib kepada selain Allah adalah kepada seekor burung. Misalkan dia mau keluar safar, mau bekerja, dia lepaskan seekor burung. Kalau burung tersebut lari ke arah kanan, maka mereka beranggapan ini tanda baik. Tetapi kalau burung tersebut terbang ke arah kiri, nah, nyuhana jelas ya. Nah, ini enggak jelas. Ini tanda musibah. Akhirnya dia membatalkan rencananya. Sebagaimana di antara kesyirikan mereka di dalam mengadu nasib adalah adanya anak-anak panah di depan patung Hubal di Ka'bah. Di anak-anak panah tersebut ada tulisan na'am dan tulisan la. Kalau ada orang yang ingin menikah dan telah melamar seorang wanita, untuk memastikan cocok dan bagusnya, dia datang ke patung tersebut, kemudian mengocok anak panah yang ada di depannya yang telah disediakan di dalam sebuah tempat. Kemudian dia tarik. Kalau dia tarik, rupanya keluarnya na'am, iya, maka lanjut sudah. Walaupun akhwatnya ya kurang nilainya 4. Ya, walaupun calonnya itu nilainya 3 bahkan. Tapi Hubal tadi udah bilang na'am. Maju. Ini bahagia insyaAllah. Ini mereka. Tetapi kalau setelah dikocok rupanya keluarnya la. Walaupun calon dia nilai 10. Bangsawan. Cantik. Ya, rupawan. Tetap batal. Karena keluarnya la. Ya. Maka hal ini di antara bentuk kesyirikan mereka kufar Quraisy. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan innamat tiwalatu wat niyaratu syirkun. Sesungguhnya menggunakan jimat-jimat, menggantungkan tali di sebuah perut, ya, cincin di tangan untuk selamat dari mara bahaya dan mengadu nasib kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik, kata Nabi SAW. Yang mana Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalaulah engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapus seluruh ibadah-ibadahmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Dan kita juga mendapati di zaman ini tidak sedikit ada orang-orang bahkan dari kalangan kaum muslimin yang mengadu nasib kepada selain Allah. Ada yang mengadu nasib kepada kalung, ada kepada tali yang diikat di perut. Ketiga anak yang balita, hai nijak ni minta ubat bacut. Nya nubuh ubat bacu bana baik iman lejin nah. Tak minta kampung-kampung, subhanallah. Kita kira pas dibilang cari obat tadi ke klinik, rupanya ke kampung. Ya, diikat dengan sebuah ikatan di perutnya, dibaca, dijampe-jampe. La haula wala quwata illa billah. Kemana para sahabat Nabi? Padahal kalau mereka mau meminta ludah Nabi, mereka meminta kepada Nabi untuk dibacakan Al-Quran kepada tali lantas diikat dari perut. Tentunya ini lebih afdal. Nabi langsung membacanya. Ya, Nabi yang langsung menghambur air di dalam gelas tersebut. Baik, apalagi sesuatu yang dibaca itu bukan Al-Quran. Bahkan ada di antara kaum muslimin mengikat Al-Quran kecil di pinggang anaknya. Di dalamnya ada Al-Quran. Tanpa dia sadari sebenarnya ini adalah tipu daya syaitan.
untuk melecehkan dan menghinakan Al-Quran. Karena ketika anak tersebut masuk ke WC, Al-Quran masuk WC. Ketika anak tersebut kencing atau dikenai oleh air kencing, Al-Quran terhinakan dan terkenai benda-benda yang najis. Ketika anak tersebut masuk ke diskotik, Al-Quran dibawa masuk ke dalam diskotik. Lihat bagaimana tipu daya syaitan. Sebagian orang juga memasuk cincin, anaknya, istrinya, dianya pakai cincin sama semua, kali rajah li fulan. Subhanallah. Padahal Nabi memakai cincin, hikmahnya untuk khatam. Mengkhatamkan surat, stempel. Ya. Ada sekarang memakai cincin tujuannya bukan stempel. Supaya lebih laris atau terjaga dari gangguan syaitan. Nabi suatu hari dalam sebuah peperangan melihat ada seorang memakai jimat, suatu putaran gelang di tangannya. Nabi menyatakan, apa itu? Dia menyatakan, ini jimat. Supaya tidak diganggu jin ini dan itu. Kata Nabi, ikhla'ha. Buang dia. Fa'innahu la yaziduka illa wahna. Karena jimat itu tidaklah membuatmu melainkan semakin lemah. Hilang tawakalnya kepada Allah. Tatkala ada ikatan jimat di pinggangnya, dia takut kalau benang itu lepas akan diganggu oleh syaitan. Berarti dia sudah tidak lagi percaya akan penjagaan Allah. Sudah tidak lagi menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Dia sudah menggantungkan dirinya, nasibnya, kebahagiaannya di kalung dan tali yang diikat di perut anaknya. Ada pula yang mengadu nasib dengan foto-foto ulama orang-orang saleh. Ditempelkan di warung-warung. Tujuannya biar barokah jual belinya. Subhanallah. Bukankah keberkahan harta, keberkahan rezeki itu hanya milik Allah? Bukankah yang memberikan dan mengatur rezeki banyak dan sedikitnya adalah di sisi Allah semata? Nabi saja tidak ada hak mengatur rezeki. Itu hanya hak rububiyah Allah. Selama bisnis yang kita lakukan halal, sesuatu yang kita jual adalah mubah, kenapa kita mengadu keberkahannya kepada selain Allah? La haula wala quwata illa billah. Kemudian Nabi menyatakan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Para ulama menyebutkan tawakal yang benar, yang tepat adalah tawakal adalah apabila terkumpulkan padanya dua perkara. Yang pertama, sidqu al-i'timadi 'ala Allah wal akhdhi bil asbab al-mubah. Yang pertama, jujurnya hati ini di dalam ketergantungannya kepada Allah. Dia hanya mengadu nasibnya hanya kepada Allah. Dia memohon manfaat hanya kepada Allah. Dia meminta perlindungan dari mara bahaya hanya kepada Allah. Perkara yang kedua, wal akhdhu bil asbab. Setelah itu, dia mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan. Ya. Dia bertawakal. Dia ingin punya anak. Maka dia bertawakal kepada Allah dan melakukan sebabnya menikah. Ingin punya anak, tapi maunya jomblo. Ya tidak mungkin punya anak. Ya. Dia ingin punya rezeki, tapi nggak mau kerja. Cukup di rumah, ya gani, ini peng sabau guni. Ya goni, berikan uang 1 goni. Akhirnya jatuh uang 1 goni, uang logam, patah lehernya. Seumur hidup nggak bisa kerja. Tidak demikian. Nabi SAW berkeliaran di pasar berjualan. Para sahabat Nabi berjualan. Ada sebuah hadis yang salah dipahami dalam bab tawakal ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang hadis ini insyaallah kita tutupkan majelis kita pada malam yang berbahagia ini. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalaulah kalian itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, maka niscaya Allah akan berikan rezekinya kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar kembali sudah kenyang. Maka kata dia, saya tawakal kepada Allah. Kemana? Saya berdakwah. Berapa lama? 40 hari. Lah anak istri? Gak ditinggalkan apa-apa. Ada Allah. Tawakal.
istri hamil, ya, harus jual bakso, anak sekolah nggak ada jajan, nggak ada uang. Alasannya tawakal. Ini keliru. Bahkan lanjutan hadis, contoh di dalam hadis itu, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menerangkan bahwa tawakal itu perlu melakukan sebab. Di mana Nabi mempercontohkan dengan seekor burung yang lapar, keluar dari sangkarnya mencari makanan, setelah itu pulang dalam keadaan kenyang. Menunjukkan bahwa tawakal itu tidak menafikan melakukan sebab. Seorang yang lapar harus berusaha bekerja supaya tidak lapar. Dia punya uang, bertawakal kepada Allah, kemudian bekerja. Dan seterusnya. Berikutnya, kesimpulan dari pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini adalah keutamaan yang diperoleh oleh orang-orang yang merealisasikan tauhid mereka kepada Allah dengan mereka masuk surga tanpa hisab dan adab. Bahwa merealisasikan tauhid, menjaga kemurnian tauhid itu dengan dua perkara. Ada dua derajat. Derajat yang pertama wajib, yaitu meninggalkan tiga perkara. Meninggalkan kesyirikan, yang besarnya, yang kecilnya, yang nampaknya maupun yang tidak nampak. Yang kedua, meninggalkan kebid'ahan. Sesuatu tata cara ibadah yang tidak ada anjuran dan contoh dari Nabi dan tidak ada di masa para sahabat Nabi. Yang ketiga, meninggalkan maksiat. Ini derajat yang wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim di dalam merealisasikan dan memurniakan tauhid. Sedangkan yang kedua, derajat yang kedua adalah dia yang mustahabbah, kata para ulama. Yaitu selalu hatinya tidak pernah lepas berniat untuk Allah. Walaupun yang dia lakukan bukan perkara ibadah. Dia makan niatnya untuk Allah. Agar dia dapat beribadah kepada Allah. Selalu aktivitasnya tidak pernah lepas dari Allah Jalla wa'ala. Inilah kesimpulan kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menganugerahkan keikhlasan dan kesabaran serta kejujuran bagi kita semua di dalam beragama. Mungkin ini yang bisa didengar oleh saudara-saudari pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, baik yang ada di kota Madani, kota modern Banda Aceh, maupun yang di sekitarnya, yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi sudah kita dengarkan ulasan dari Al-Ustaz Farhan Abu Muaz, yaitu permasalahan yang sangat penting untuk kita ketahui. Sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, kami mengundang para pendengar sekalian untuk menyampaikan pertanyaan via SMS ke nomor 0853 58 30 50 70. 0853 58 30 50 70. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda sesaat. Setelah itu akan kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kita. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, kembali lagi bersama kami pada malam ini, interaktif bersama Ustaz Farhan Abu Muaz. Alhamdulillah sudah ada beberapa masuk pertanyaan ke redaksi kita. Dan bagi para pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan sampaikan ke nomor 0853 58 30 50 70 via SMS. Baiklah, kita baca pertanyaan pertama, Ustaz, dari nomor 0852 06 17 sekian. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang pertama dan perdana nih, Abu Farhan, setelah Ramadan. Saya Raudhah di Selimum. Mau tanya, uang yang dihasilkan dari menjual barang yang najis, kita sedekah, bisa dapat pahala atau tidak? Satu lagi, dua pertanyaan, Ustaz. Bagaimana hukum menjawab salam dari kaum Adam yang bukan mahram di handphone? Tafadhol, Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama, hasil menjual sesuatu yang najis.
Taib, sesuatu yang najis pasti haram. Ya, tetapi tidak setiap yang haram itu najis. Maka sesuatu yang najis karena dia haram, sesuatu yang najis tidak boleh dijual. Ya. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamanah. Allah itu apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan jual belinya. Kecuali sesuatu yang memang ada manfaat yang luar biasa kepada kaum muslimin, seperti himar ahli, keledai peliharaan yang haram dimakan tetapi diperjualbelikan di masa Nabi SAW karena manfaat yang luar biasa. Kalau diinginkan dalam jual beli najis, ada sesuatu yang Allah haramkan untuk dipergunakan, maka hasil dari jual beli tersebut adalah uang haram. Tidak boleh dia bersedekah dengannya. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, tidaklah menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka hendaknya ketika dia menginfakkannya bukan dengan niat sedekah, tetapi dengan niat untuk membebaskan dirinya dari perbuatan dosa tersebut. Maka diberikan kepada kepentingan-kepentingan umum, kata para ulama, selain dari masjid, ya, selain dari masjid, karena masjid adalah tempat ibadah dan tempat salat, walaupun sebagian ulama menyebutkan boleh, tapi hendaknya lebih hati-hati untuk selain masjid, membangun pondok pesantren, kamar mandi, jalan buat kaum muslimin, sumur, ya, sumur. Karena kemanakah dibawa harta-harta dan uang hasil haram itu? Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama dikatakan kepada sedekah yang sunnah, ya, orang yang bisa diberikan dari uang hasil pekerjaan yang haram adalah orang-orang yang bisa menerima sedekah sunnah yang lebih luas daripada orang-orang yang berhak menerima zakat yang wajib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan dia boleh kecuali fakir miskin. Ya, dia boleh bukan untuk sedekah tetapi untuk pada sesuatu yang manfaatnya umum buat kaum muslimin. Pendidikan, tempat pendidikan, jalan, ya, sumur. Bahkan mereka ada yang berpendapat boleh juga masjid. Tapi yang rajih adalah pendapat yang ketiga yang kuat, dan itu lebih hati-hati. Boleh diberikan kepada selain sedekah kepada sesuatu yang manfaatnya umum buat kaum muslimin kecuali masjid. Ya, maka hendaknya uang riba, bunga, uang hasil jual beli yang tidak diperbolehkan, tidak digunakan ke dalam masjid untuk menjaga kesucian rumah Allah Jalla wa'ala. Adapun jawaban pertanyaan yang kedua, nasallahu salamah wal afiyah, hukum menjawab salam dari anak Adam melalui HP. Saya tanyakan dulu, anak Adamnya muslim atau non muslim? Kalau dia non muslim, maka Nabi mengajarkan kita hanya menjawab dengan kalimat wa'alaikum. Wa'alaikum, tidak boleh lebih. Tetapi kalau dia muslim, maka Nabi mengajarkan kepada kita dengan 2 cara. Cara yang wajib dan cara yang sunnah. Wajib adalah membalas sebagaimana dia ucapkan. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, yang wajib kita balas wa'alaikumussalam. Lebih dari itu adalah sunnah. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita, yang wajib bagi kita hanya membalas wa'alaikumussalam. Adapun lebih dari itu sunnah. Artinya warahmatullahi wabarakatuh, ini sunnah. Oleh karena itu, ketika ada seorang masuk ke masjid dan memberi salam kepada Nabi, mengucapkan assalamualaikum, Nabi membalasnya. Nabi menyatakan 10, pahalanya 10. Datang orang kedua, menjawab, memberikan salam dengan assalamualaikum warahmatullahi, Nabi menyatakan 20. Kemudian ada yang ketiga masuk menyatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi menyatakan 30. Sahabat bertanya, apa 10, apa 20 dan apa 30 ya Rasulullah? Nabi menyatakan dia mengucapkan assalamualaikum, aku menjawabnya dengan waalaikumsalam, maka pahalanya 10. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, maka pahalanya 20. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka pahalanya 30. Ya, boleh bagi seorang wanita menjawab salam dari orang lelaki karena masuk ke dalam keumuman firman Allah di dalam surat An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahiyyu bi ahsana minha aw rudduha.
Apabila disampaikan kepada kalian tahiyyah, kata selamat bagi orang-orang muslim adalah assalam, maka balaslah dengan cara yang lebih baik atau membalasnya. Maka seorang muslimah yang mendapat salam dari seorang lelaki, dia termasuk ke dalam keumuman ayat di atas. Kemudian Nabi SAW juga memberikan salam kepada wanita dan juga para sahabat Nabi. Mereka memberi salam kepada istri-istri Nabi. Ya. Namun kata para ulama di antara Al-Imam Nawawi bahwa seorang lelaki hendaknya tidak memberikan salam kepada wanita apabila dikhawatirkan munculnya fitnah. Kenapa? Karena memberi salam hukumnya sunnah. Menutup pintu-pintu fitnah hukumnya wajib. Beda halnya orang yang diberi salam, wajib bagi dia membalas. Orang yang memberi salam, memulai salam itu hukumnya sunnah. Jangan sampai demi ingin memunculkan sunnah, dia munculkan karena sunnah tersebut suatu perkara yang haram. Yaitu masuknya syaitan atau terbukanya pintu buat syaitan untuk merusakkan kehormatan mereka berdua. Ya, disinilah orang harus akil dan bijak. Dia melihat kalau saya beri salam buat wanita-wanita tersebut akan menimbulkan fitnah ataukah tidak. Maka jawabannya adalah wajib bagi dia membalas salam dari handphone tersebut apabila itu adalah orang yang muslim dan dia dominan sangkaannya tidak ada yang menelponnya kecuali seorang yang muslim. Wallahu taala a'lam bissawab, wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari nomor 0853 606 sekian. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sering tidak menghadiri undangan-undangan di kampung karena acaranya banyak mengandung perbuatan syirik. Walau acaranya di samping rumah saya. Bagaimana, apakah bisa? Fadhal Ustaz. Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun wa fi riwayah sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5 atau 6 dalam sebuah riwayat. Harus ditunaikan. Di antaranya Nabi menyatakan, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudaramu tersebut mengundangmu, maka wajib bagi kamu mendatanginya. Ini hanya dalam perkara walimah diterangkan oleh kebanyakan para ulama. Akan tetapi para ulama menerangkan kewajiban menghadiri walimah tersebut apabila tidak ada unsur-unsur keharaman. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Nabi SAW diundang kepada suatu walimah, kemudian beliau mendatanginya, kemudian di sana melihat ada maksiat, dan Nabi SAW adalah seorang tokoh agama, seorang Nabi, yang mana kalau ada beliau di sebuah area yang ada maksiat, manusia akan menganggap itu bukan maksiat dan satu hal yang boleh. Maka Nabi pun meninggalkannya. Ya. Dan di dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi SAW Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, dan mungkaran yang paling besar yang akan meruntuhkan langit dan bumi adalah kesyirikan. Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan menasihati. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dengan hatinya. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Para ulama menerangkan bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati, dengan dia membencinya dan meninggalkan tempat tersebut. Maka sikap penanya saudari yang bertanya atau saudara yang bertanya tersebut bukanlah sikap yang keliru. Bahkan itu adalah sikap yang tepat. Akan tetapi hendaknya seorang bijak. Apabila di sebuah acara tersebut acara yang syar'i atau bukanlah acara yang terlarang, tapi terdapatkan di dalamnya unsur-unsur terlarang, maka hendaknya dia berusaha mencari di waktu yang tidak ada keharaman di situ. Tidak ada hal-hal yang dilakukan bermaksiat kepada Allah, seperti ba'da zuhur, ya, atau menjelang zuhur yang dimatikan musik, dia datangi. Karena dikhawatirkan kalau dia tidak mendatangi akan terjadi buruk sangka dari saudaranya atau bahkan akan mengakibatkan dalam perkara agama. Maka dia berusaha mencari waktu yang di situ dia bisa menghadirinya. Wallahu taala alim bissawab, wafaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardah. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Ustaz
dari nomor 0821 60 48 sekian. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mengadakan kenduri di sawah? Alasannya karena banyak hama. Ini banyak juga terjadi di kampung saya, Ustaz, di Gailus ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana Ustaz? Tolong diberikan komentarnya atau jawaban tentang pertanyaan ini. Baik, di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Qulil haqqa walau kana murra." Ucapkan kebenaran itu walaupun pahit rasanya. Ketahuilah, kenduri belang tersebut karena anggapan biar tikusnya hilang, biar hamanya hilang. Ini salah satu bentuk tatayur, mengadu nasib kepada selain Allah. Terjadi paceklik di masanya Umar. Mereka tidak melakukan sembelihan-sembelihan, tetapi mereka melakukan istisqa. Ya. Terjadi peperangan di masa Abu Bakar dan kekeringan di masa para sahabat. Tidak ada yang melakukan kenduri yang demikian. Dan orang-orang yang melakukan kenduri, menyembelih itu di sawah tersebut, dikhawatirkan ini adalah sembelihan untuk selain Allah. Yang mana Nabi SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Walaupun ketika menyembelih dengan nama Allah, tetapi diberikan untuk selain Allah, di mana ada sebagian daging-dagingnya yang diletakkan di tengah-tengah sawah agar dimakan oleh penghuninya dan penjaga sawah. Ini adalah sembelihan untuk selain Allah dan tidak boleh dimakan daging tersebut walaupun dengan nama Allah, karena itu untuk selain Allah. Allah berfirman, "Wa ma uhilla li ghairillah." Sesuatu yang disembelih untuk selain Allah walaupun disebut nama Allah, kata para ahli tafsir. Ini tidak jauh bedanya dengan orang yang menyembelih lantas melemparkan kepala sembelihan tersebut ke dalam laut ataupun sungai, yang disebut dengan acara atau kenduri laut. Ini bentuk kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Seorang yang ditimpa dengan sebuah musibah hendaknya kembali kepada Allah, karena manfaat dan mudarat itu hanya di tangan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang mendatangkan mudarat kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Kenapa kita harus mengadu nasib kepada selain Allah? Bukankah Nabi SAW telah bersabda, "Innamat tiwalatu wat tiyaratu syirkun." Sesungguhnya jimat-jimat itu dan mengadu nasib selain kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Yang menumbuhkan padi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggugurkannya adalah maksiat-maksiat yang banyak kita lakukan. Apabila sebuah tempat mereka ingin dimakmurkan sawah mereka, laut mereka, hendaknya mereka mengurangi dan bertobat dari maksiat yang mereka lakukan. Karena Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'dahum bima kanu yaksibun." Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Itu dikarenakan hasil ulah tangan dan dosa manusia itu, agar mereka merasakan hasil perbuatan yang mereka lakukan. Keberkahan sawah kita, ladang kita ada tatkala kita taat kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walau amana ahlul qura la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu." Kalaulah penduduk sebuah daerah negeri mereka beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya dan yang sebenarnya, maka akan kami bukakan pintu barakah dari langit dan bumi, tetapi mereka tidak jujur di dalam beriman. Mereka berdusta. Dengan kita menjaga salat 5 waktu secara berjamaah, berbakti kepada kedua orang tua, ditegakkan al-amru bil ma'ruf di desa tersebut, ditegakkan an-nahy 'anil munkar, ya. Ditutupkan tempat-tempat yang di situ adanya perzinaan dan atau hal-hal yang akan mengantar kepada perzinaan, tempat-tempat perjudian, minum khamar, sabu-sabu dan seterusnya. Inilah yang membuat ladang-ladang itu tidak berbuah, padi itu menjadi tidak berhasil dan seterusnya. Bukan malah kita melakukan kesyirikan yang dengan kesyirikan itu akan mengundang azab dan siksaan Allah Jalla wa'ala yang jauh lebih besar.
Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wafaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardah. Iya, ini merupakan nasihat Ustaz. Ada dari nomor 08137702. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saran Ustaz. Sebenarnya bukan untuk Ustaz, ini untuk penyiar ya. Sebaiknya Ustaz dan kru radio tidak lagi menyebut hari Minggu, tetapi sebutlah hari Ahad. Karena hari Minggu adalah mungkin sebutan untuk hari yang non-muslim Ustaz. Jazakumullah khairan kepada para pendengar yang sudah memperingatkan kita, memberikan nasihat kepada kita. Syukran jazilan. Nah, satu lagi Ustaz, kita jawab pertanyaan karena kita sudah di akhir acara pada malam ini. Pertanyaan terakhir Ustaz ini dari nomor 0852 6028 sekian. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang zina yang dilakukan oleh pasangan yang masing-masing telah menikah. Bagaimana cara menghapus dosa besar tersebut, ya, atas yang dosa besar yang telah mereka lakukan? Apakah cukup dengan tobat nasuha? Dan bagaimana pula dosa mereka terhadap pasangan sah mereka masing-masing? Wassalam. Terima kasih Ustaz. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala telah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Furqan pada halaman yang terakhir, setelah menyebutkan dosa perzinaan, pembunuhan dan kesyirikan, Allah menyatakan setelahnya, illa man taba wa amana wa amila salihah faulaika yatubu alaihim mataba ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan berikan taubat kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang digantikan kejelekan dengan kebaikan. Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka telah banyak melakukan dosa, agar mereka tidak pesimis dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni seluruh dosa-dosa apabila pelakunya bertaubat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba minhu musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba minhu musii'ul lail. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar bertobat orang yang berbuat maksiat di siang hari. Dan sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari agar bertobat orang yang berlaku maksiat di malam hari. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa selama matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu taubat selalu terbentang dan diterima. Namun taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, disebutkan syarat-syarat tersebut oleh Al-Imam Nawawi di dalam bab taubah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, karena takut kepada Allah dan mengharap pahalanya, bukan karena khawatir kepada manusia dan ingin mendapat pujian dan sanjungan mereka. Syarat yang kedua, an-nadam, dia menyesali perbuatan yang telah dia lakukan tersebut. Yang ketiga, al-azam, dia berazam, bertekad keras agar dia berusaha agar tidak jatuh kembali ke dalam maksiat tersebut. Nabi bersabda, la yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu dia tidak akan disengat dari satu lubang yang sama sebanyak 2 kali. Demikianlah seorang mukmin, dia telah jatuh ke dalam sebuah maksiat, maka dia berusaha untuk tidak jatuh lagi kepada maksiat yang sama. Syarat yang keempat, al-ikhla', dia mengangkat dirinya dari maksiat tersebut. Jangan dia menyatakan bermaksiat, saya bertobat, saya menyesali, saya berazam tidak melakukan lagi, tetapi dia tetap masih di atas dosa tersebut. Dosa zina adalah dosa yang sangat besar. Bahkan di antara ulama menyatakan dosa setelah kesyirikan, kemudian kebid'ahan adalah dosa syirik. Adalah dosa kesyirikan. Di dalam sebuah dosa zina. Di dalam sebuah hadis Nabi diperlihatkan wanita-wanita yang kemaluan mereka dibakar dengan api panas, dibakar, dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan kembali.
Kemudian ditanyakan oleh Nabi siapa mereka, maka dijawabkan haula'i zunah, mereka ini adalah para pelaku zina, dibakar dan ditusuk dengan besi yang panas di kemaluan mereka. Satu hari di hari kiamat bagaikan 50.000 tahun di dunia. Tetapi barang siapa yang bertobat dengan syarat-syarat di atas, Allah yang akan mengampuninya. Bagaimana kondisi sah tidak sah pernikahan mereka? Maka dilihat nikahnya ketika mereka di atas perzinaan sebelum bertobat ataukah belum. Maka hendaknya dia datang dan bertanya kepada KUA setempat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini yang saya bisa sampaikan, dan akhuna Abu Farhan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Salam kami dan senantiasa doa kami kepada saudara-saudara kami kaum muslimin yang sedang sakit. Semoga mereka disembuhkan segera oleh Allah Jalla wa'ala. Yang sedang sedang berada di atas ranjang rumah sakit, mudah-mudahan Allah segerakan kesembuhan mereka dengan sempurna dan cepat. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan pahala yang besar kepada keluarga-keluarga mereka yang ditimpa dengan musibah dari Allah Jalla wa'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pendengar kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita sudah berakhir acara kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang Ustaz jelaskan bisa bermanfaat bagi kita, bisa kita pahami. Dan tentunya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kritik sarannya sangat kita harapkan untuk membangun media dakwah kita ini bagi para pendengar dimanapun Anda berada. Untuk hari ini kami informasikan juga, insya Allah interaktif kita akan berlanjut dan kemudian akan kita update terus jadwal-jadwalnya dan akan kita umumkan siapa penceramahnya, apa materinya. Ya, mudah-mudahan para pendengar bisa bergabung terus bersama kita untuk mendalami agama Islam, untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, dan tentunya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pendengar selalu sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari menemani suasana malam pada hari ini, pada malam ini, saya akan menghadirkan murotal Quran ya, yang terbaik, yang termerdu akan saya perdengarkan ke ruang dengar para sahabat sekalian, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.